Shalom. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Hamba-Mu mau memberitakan kebenaran firman-Mu saja. Pimpin hamba-Mu dari awal sampai akhir, dan juga semua jemaat yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus juga hadir di sini Tuhan, untuk memberikan kami pengertian, dan kami bisa mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, kita baru saja melaksanakan, memperingati Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang kita jalani, sudah kita lalui, dan kita beruntung kita hidup di zaman yang serba cepat ini ya. Nah, bacaan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 sampai 11. Ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Ya, kita barusan membaca ya kisah kejadian yang penting lagi ya. Jadi Yesus itu bukan hanya bangkit ya, ia terangkat ke sorga. Ya, akan kita peringati nanti tanggal 29 Mei ya, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sekarang kenaikan Isa Al-Masih udah diganti kenaikan Yesus Kristus. Jadi peristiwa ini bukan hanya di Alkitab diakui ya, karena peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi ya, dan dicatat oleh orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen ya. Pada kejadian itu ia terangkat, disaksikan banyak muridnya, dan malaikat juga turut memberi kesaksian ya, dan mengatakan ia akan kembali lagi.
Nah, ini menarik juga ya. Jadi kita orang-orang Kristen ini, kita sebagai keluarga besar Allah, ya. Karena itu kita ini nyambung mendengarnya, ya. Jadi kita ini semua satu keluarga yang mendengar kisah Yesus itu dari Alkitab. Jadi Alkitab itu menceritakan kisah kehidupan Yesus dalam menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, jadi dari peristiwa kehidupan Tuhan Yesus, kita juga bisa pakai sebagai penginjilan sebetulnya, ya. Kenapa penginjilan? Ya karena ini kisah kita sebagai anak, ya, sebagai anak yang telah diangkat, anak diadopsi, ya, dengan kematian Tuhan Yesus dengan iman, ya. Dengan iman kita mengaku percaya, kemudian kita bersedia dibaptis secara ada ritualnya, ya, bahwa kita sudah diampuni dosanya dan diangkat menjadi anak. Nah, itu bedanya. Jadi dalam penginjilan kita mengajak saudara-saudara kita masuk dalam keluarga Allah, ya. Nah, keluarga Allah ini adalah menjanjikan apa? Menjanjikan kehidupan kekal, ya. Jadi terobosan untuk penginjilan, ya, kita membawa mereka masuk dalam keluarga Allah, ya, dengan mengerti, membaca kitab suci dan menjelaskan peristiwa-peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Dimulai dari mana? Dari kematiannya. Ya, kalau orang yang tidak related, ya, pasti nggak interested gitu. Umumnya orang nggak interested. Kenaikan Isa Al-Masih, ya, sambil lalu aja. Karena nggak ada meaningnya bagi mereka. Ya, nah bagi kita yang udah menjadi anak Allah, ya, itu meaningnya dalam sekali, ya. Ibaratnya kita udah baca, ya, semua apa yang diucapkan di Alkitab itu janjinya dipenuhi dan ada buktinya, ya, penting, ya. Jadi pelajaran yang kita dapat, janji itu adalah sesuatu yang karakter integritas kita, ya, yang harus kita contoh bahwa kita tuh jangan sembarangan memberi janji, ya, karena kita lihat di Alkitab semua janji-janji Tuhan Yesus itu dipenuhi, ya, nubuatan para nabi-nabi semua dipenuhi, dimulai dari kematiannya, ya. Sebelum mati lahir dulu, ya. Dimulai dari kelahirannya. Allah menepati janjinya dengan mengutus anaknya sebagai juru selamat. Nah, Yesus lahir sebagai manusia sejati, manusia sesungguhnya. Jadi anak Allah yang turun ke dunia, yang rela menjadi sama seperti kita untuk lahir ke dunia dalam menjalankan misinya. Misinya apa? Menebus dosa kita. Nah, di Yesaya 7 ayat 14 ini sudah dinubuatkan, ya, saya bacakan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian di ayat yang Yohanes 3:16 juga disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi kita belajar, ya, bahwa kelahirannya itu sendiri nyata, ya.
nyata dari perawan Maria, tetapi ia lahir dari Roh Kudus, ya. Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf, tetapi ia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Ya, itu yang akhirnya aja sudah mukjizat, ya. Nah, kematiannya. Jadi ada 6, sebetulnya ada 6 peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, yang kita ini bisa menjelaskan kepada teman kita siapa itu Yesus. Ya, siapa itu Yesus? Bagaimana kita bisa menjadi keluarga Allah? Ya. Ya, dengan iman, dengan percaya, ya. Jadi kelahirannya, kematiannya begitu penting menebus dosa-dosa kita. Nah, kenapa penting? Ya, ibaratnya kan yang kemarin kita dengar juga bahwa seandainya kita ini bersalah, ya, ada orang yang mau menggantikan hukumannya untuk kita mau dihukum mati. Ada orang yang mau menggantikan kita, maju ke penghukuman, dan ia sudah melaksanakan hukuman itu, otomatis hakim membebaskan kita karena ada orang yang mau menggantikan kita. Nah, itu jadi kematiannya itu sangat signifikan bagi kita, sangat berharga bagi kita, yang kita tidak bisa bayar ya berapapun, karena itu menyangkut kehidupan. Ya, nilainya itu sangat tinggi, sangat besar. Ya. Jadi di kematian Tuhan Yesus tuh penebusan dosa. Jadi ada signifikan teologinya. Ya, Yesus mati untuk menebus dosa manusia dan mendamaikan kita dengan Allah. Ya. Di Roma 5 ayat 8 disebutkan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di 2 Korintus 5 ayat 21 disebutkan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi ibaratnya kita itu, Allah hanya melihat Yesus di depan kita yang penuh dengan dosa, karena Yesus adalah satu-satunya nabi yang mati dan bangkit. Ya, jadi gelarnya bukan almarhum, gelarnya Yesus yang kekal, Yesus yang hidup. Ya, Tuhan kita benar-benar menjalani apa yang akan kita jalani. Ya, Dia mau mengajak kita ke sorga, Dia duluan pergi ke sana. Jadi betapa bahagianya kita, ya, secure-nya kita, bahwa kita nggak akan nyasar ke sorga. Ya, karena Yesus sendiri yang naik ke sorga, dia disaksikan oleh murid-muridnya dan diperkuat oleh kesaksian malaikat. Ya, jadi benar-benar apa yang kita percaya itu hidup dan tahu jalannya ke sana. Dia kan pernah bilang, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui aku. Ya, jadi Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Nah, jadi ini harus kita pegang. Ya, agama-agama lain, agama Katolik pun, ya, banyak cerita. Dia itu kadang-kadang pausnya atau petinggi agamanya menyatakan bahwa Allah kita sama. Allah kita semua sama. Berarti apa? Berarti banyak jalan menuju sorga. Ya. Nah, ini agama pluralisme, ya, yang menganggap semua oke, ya, semua
kamu pakai cara ini oke, kamu pakai cara ini oke, nanti sampai juga ke sana. Nah, ini toleransi, bukannya agama sebetulnya, ya. Sebetulnya ini adalah toleransi dalam kehidupan beragama. Tapi sesungguhnya karena karakter dari Tuhan yang mereka sembah sama yang Tuhan yang kita sembah itu berbeda. Nah, kalau karakternya berbeda, kan kita diciptakan serupa dengan Allah. Nah, bagi yang sudah percaya, karakter kita harus serupa dengan Allah. Nah, bagi mereka-mereka yang berbeda dengan kita, ajarannya sama enggak? Beda. Nah, jadi kalau beda berarti bosnya atau gurunya juga beda, ya. Nah, itu yang harus kita pegang. Tapi kita nggak bisa frontal menyerang atau tapi at least kita tuh harus punya prinsip, ya, atau integritas kita, ya. Kita, ya, bapak atau teman kita silahkan menjalankan kehidupan agamanya berbeda, ya, kita juga punya keyakinan berbeda. Tapi kita tidak mengakui, kita tidak mengendorse bahwa Tuhan kita sama, ya. Nah, bagi agama lain yang menyatakan sama, ya sah-sah aja. Tapi dalam pengajaran kita di kekristenan, ya, karena Tuhan adalah kasih dan Tuhan yang kita sembah adalah hidup, itulah yang kita ikuti dan kita kabarkan sebagai kabar baik bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang tidak berdosa, yang rela mati untuk kita, di mana kita sebagai budak dosa telah ditebus, ya, menjadi anak. Nah, kalau anak statusnya itu tetap, ya, statusnya tetap, anak tetap anak. Kalau kita berdosa, salah, dihukum, tapi tetap dapat anak, kita tetap status anak. Dan anak itu punya hak warisan, ya. Senakal-nakalnya itu anak, tetap warisan itu ada dari orang tua. Nah, kita punya Bapa di sorga, ya. Bapa di sorga kita menjanjikan apa? Hidup kekal, ya. Dan dia udah hidup benar-benar makan bareng sama murid-muridnya selama 40 hari. Makan bareng, ngobrol, hadir. Jadi apa namanya, kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, ya, nyata dan apa namanya, dan disaksikan dan dicatat. Bahkan kenaikan Tuhan Yesus sendiri itu diperingati, ya, di seluruh dunia. Kenaikan, dan Indonesia, ya, puji Tuhan, ya, punya keberanian mengakui Isa itu sebagai Yesus Kristus. Jadi hari kenaikan Yesus Kristus ke surga tanggal 29 Mei. Ini yang pertama apa yang tahun lalu udah diakui belum? Dari tahun ini, ya. Tahun ini berarti kita dalam menginjili juga lebih enak karena negara kita mengakui kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Kenapa perlu? Kalau kita nih dibebaskan, ya, dengan kematian Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita. Kemudian udah mati, hidup lagi. Berarti apa?
Berarti kan kita sebagai anak-anaknya tuh dikasih peringatan, jangan takut mati. Mati itu sementara, dan untuk mencapai kehidupan kekal harus ada kematian. Ya. Jadi maut itu sudah dikalahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bagi anak-anaknya, ya, kematian itu bukan suatu akhir, tapi suatu syarat untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tapi jangan salah jalan. Jangan salah jalan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita mesti yakin, kita mesti ada assurance, PD, ya. Tuhan kita siapa? Tuhan kita itu Yesus Kristus. Kita ini beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus Kristus itu telah membuktikan bahwa Ia bangkit. Ya. Kalau membuktikan Ia bangkit berarti apa? Ia adalah Tuhan. Ya, berarti kematiannya itu direstui sebagai penebusan dosa, dan Ia bangkit bahwa Ia adalah Tuhan sendiri yang diutus oleh Bapa. Nah, jadi dalam kita menceritakan kehidupan Yesus, kita tuh bisa pakai untuk penginjilan, ya. Demikian juga Allah kita itu Tritunggal. Nah, ini yang agak susah, Tritunggal, ya. Waktu menciptakan kita aja dibilang, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Ya, di Alkitab di awal-awal udah bilang serupa dengan kita. Artinya ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi di awal-awal udah masuk tuh Allah Tritunggal. Ya, pengajaran secara teologis, ya. Allah kita ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian kelahirannya sendiri disebutkan dia diutus Bapa, dan Yesus disebut sebagai anak Allah. Ya. Itu udah sudah membuktikan bahwa kita itu punya Allah Tritunggal yang satu Allah dengan 3 pribadi. Nah, menjelaskannya satu Allah dengan 3 pribadi. Dengan kelahirannya, ia bisa mati. Yesus bisa mati sebagai 100% manusia. Kenapa Tuhan bisa mati? Ya karena dia bisa dikirim oleh Bapa sebagai individu atau 100% manusia. Kemudian dia bisa hidup. Ya karena ia Allah. Ya, jadi Yesus bisa bangkit karena keilahiannya itu nggak bisa mati. Ya. Dan banyak lagi pelayanan Tuhan Yesus yang menghidupkan orang mati, menyembuhkan sakit, ya, yang membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Nah, di kitab agama lain nggak ada ayat-ayat pendukung yang mengatakan nabi mereka itu adalah Tuhan. Nggak ada, ya. Buddha mencari kesucian, ya, mengajarkan perbuatan baik, ya, sebagai manusia. Nggak ada yang merefer Buddha itu sebagai dewa atau hidup lagi. Nggak ada. Ya Buddha mati. Sejarah. Tetapi sejarah mencatat bahwa Kristus, Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya kosong. Kemarin Paskah baru kita peringatin. Seluruh dunia juga memperingatin, itu hari libur. Ya. Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi dengan 3 kelahiran, kematian, terus kebangkitan. Kan habis kebangkitan kenaikan. Jadi benar-benar tuh logiknya ya masuk ya mestinya ya. Emang disaksikan orang kok.
dan membuktikan lagi bahwa kita ini hidup sementara di dunia. Ya, ada dunia lain, ya, sorga. Yang mana kita menyaksikan, murid-murid Yesus menyaksikan sendiri bahwa Yesus terangkat naik ke sorga. Ya, berarti apa? Berarti dan disebutkan Yesus terangkat ke sorga, mempersiapkan rumah di sana untuk kita semua. Nah, jadi janjinya tuh ya dan amin, ya, tepat semua dan dipenuhi semua. Jadi kita mesti belajar, kalau kita membuat janji, kita harus menepati janji kita, terutama kepada anak-anak kita, ya. Nah, ini janji Bapa kepada kita, anak-anak angkatnya, ya. Jadi dia udah pergi duluan, ya. Dia sudah rela mati duluan untuk kita, menebus dosa kita. Dan dia bangkit, berarti apa? Maut sudah dikalahkan, ya. Dia naik terangkat ke sorga. Apa maknanya lagi bagi kita, ya? Kematiannya udah, kebangkitannya tadi, kemenangan atas maut. Ia adalah Tuhan dan menang atas dosa dan maut. Di 1 Korintus 15:17 disebutkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jadi kalau Tuhan mereka nggak bangkit, artinya juga ya mati, sia-sia. Ya, ini dijelaskan, ini berlaku sebetulnya untuk agama lain, ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Roma 6 ayat 9, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, jadi bukti-bukti di Alkitab itu jelas. Dan satu sama lain tidak ada yang bertolak belakang. Ya, semua satu sama lain itu mendukung kebangkitan Tuhan Yesus dan kemenangan atas maut. Nah, kenaikan Tuhan Yesus mempersiapkan tempat dan menjadi pengantara kita dengan Bapa. Ya, jadi kalau disebutkan Yesus sebagai hakim agung, ya, dia yang pembela kita. Ya, setiap orang akan dihakimi oleh Bapa. Ya, nah, Yesus adalah sebagai pembela kita. Penjelasannya logis, ya. Kalau di pengadilan kita punya pembela, ya, dan dia udah menunjukkan dia udah mati bagi kita, ya. Jadi Bapa membenarkan kematian Tuhan Yesus. Ya, jadi kenaikannya sendiri salah satunya bermakna bagi kita bahwa kita tuh aman, ya. Kita tuh aman, kita mempunyai tempat yang nyaman di sorga, ya. Di Yohanes 14 ayat 2 dan 3, salah satu maknanya kenaikan Yesus ke sorga, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kita ini, ya, kematian itu bukan awal, ya. Kematian adalah suatu siklus di mana kita sebentar lagi menuju kehidupan yang kekal, dibangkitkan. Amin, ya. Di Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya. Jadi di Ibrani 7:25. Jadi banyak maknanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya. Selain menyediakan tempat bagi kita, ya. Dan yang paling penting, ya, tanpa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga,
Roh Kudus hadir dengan kenaikannya di sorga, Ia mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua. Sekarang bagaimana mungkin kalau Yesus nggak mati-mati, udah hidup terus dan berada di tengah-tengah kita? Semua orang mau mendekat Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi logiknya Yesus naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, Roh Kudus bisa berdiam di dalam hati kita dan dalam roh kita. Nah, jadi membuktikan lagi, ya Tuhan itu adalah roh. Ya, kan awalnya firman itu melayang-layang. Ya, jadi Allah itu roh. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, ini kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Ia adalah roh dan Dia mengirim Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan kita semua yang percaya dimateraikan, ya, oleh Roh Kudus sewaktu kita mengaku percaya dan dibaptis. Haleluya. Ya, itu adalah seal, ya, kalau dalam pengadilan kita diadopsi sebagai anak, dimateraikan. Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Wah, Bunda udah sering memakai kuasa dalam nama Tuhan Yesus untuk membebaskan orang yang terikat oleh dosa, terikat oleh perhambaan. Kita juga telah memakai nama Tuhan Yesus dalam berdoa. Ya, kita memakai kuasa Tuhan Yesus dalam berdoa. Walaupun saya belum pernah ngusir setan gitu ya dalam nama Tuhan Yesus. Dan berbahagialah saudara-saudara kita yang sudah memakai nama Yesus dalam mengusir si jahat. Ya, tetapi yang belum, nggak usah takut. Kalau ada kesempatan, pakai kuasa itu. Karena kita yakin, ya, kalau kita yakin sungguh-sungguh percaya, ya harusnya kita bisa. Amin, ya, karena kita berdoa, kita sudah ngalamin kasih-Nya dan jawaban atas doa-doa kita. Karena kita selalu meminta dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi betapa baiknya Tuhan, ya, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus itu, maknanya bagi kita itu sangat penting dan berarti. Penting karena apa? Karena kita bagian dari keluarga Allah. Orang yang tidak interested karena mereka bukan bagiannya. Kalau kita jelaskan, mereka itu bagian dari kita yang mempunyai kehidupan kekal, mungkin mereka akan tertarik, ya. Gimana? Nggak, kita bisa nggak mati, kita bisa bersama-sama lagi. Nah, kita mesti jelaskan tuh, ya, kehidupan Tuhan Yesus, kematian, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga yang sudah diakuin dunia, mengirim Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita, umat yang percaya, dan akan datang lagi. Nah, ini, ya. Jadi janjinya sampai saat ini udah yang ke-5. Datang lagi memerintah. Jadi sekarang tugas Tuhan adalah masih memerintah atas raja, atas segala raja. Memerintah di surga. Ya, kita diberi Roh Kudus untuk bersaksi, untuk penghibur, untuk berdiam di dalam diri kita, untuk membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari sampai berita sukacita, berita baik ini tersebar ke seluruh dunia dan semua orang mengenal Dia. Barulah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, bagi mereka yang mengenal dan tidak mau menerima, ya sudah terlambat. Ya, jadi
kita saat ini dikasih kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan, ya, mengabarkan kabar baik, menceritakan kehidupan dan kematian dan kebangkitan dan kenaikannya, dan akan datang lagi ke dunia untuk kita hidup bersama-sama. Tapi sebelumnya itu akan mengadili semua orang. Dan kita sudah mempunyai pembela. Kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dan pembela kita. Ya, ibaratnya kita itu ditamengin. Kita berjalan di belakang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang di depan kita menghadap Bapa. Jadi dosa-dosa kita udah disucikan oleh darahnya, oleh kematiannya, oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha kita, ya, tapi dengan iman kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi Dia sudah naik, Dia sudah siap menyediakan tempat bagi kita, dan Dia adalah sebagai perantara kepada Bapa. Ya, jadi kita sudah menerima bagian janjinya bahwa Roh Kudus ada dalam kita, ya, sebagai jaminan, stempel atau apa tuh, jaminan, ya, apa, uang, bukan uang muka jadinya, udah down paymentnya kita udah pegang dah, ya, kita bawa, kita ini udah resmi sebagai anak Allah dengan mengaku, percaya dan bersedia dibaptis, kemudian kita menerima Roh Kudus, ya. Jadi itulah beberapa janji yang sudah ditetapkan, ya. Seperti yang kelima kan pencurahan Roh Kudus, ya. Diberikan untuk memimpin, menghibur, memperlengkapi umat percaya, ya. Yohanes 14 ayat 16-17 sebutkan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, ya. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tugas kita sekarang sudah menerima kuasa, dipakai kuasa itu untuk menjadi saksi, ya. Jadi bukan dengan pelayanan Tuhan Yesus selesai, beres, kita semua langsung terangkat ke sorga, enggak. Kita harus menjadi saksinya, harus memberitakan Injil keselamatan sampai semua orang di seluruh dunia mendengar Injil. Barulah Tuhan kita senang dan Ia akan mengangkat kita bersama-sama ke sorga, ya. Jadi dengan kenaikannya ke sorga, kita diberi pengharapan, pengharapan hidup kekal. Tempat sudah disediakan dan akan datang kembali untuk menghakimi dan membawa umatnya dalam kemuliaan kekal, ya. Di ayat yang 1 ayat 11 diakhiri dengan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Di 1 Tesalonika 4 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Nanti generasi yang berikutnya, ya, pada waktu harinya harinya Tuhan akan terangkat bersama-sama. Kita mungkin udah mati, kita dibangkitkan, ya, tapi pada generasi-generasi berikutnya Ia akan terangkat sama seperti Yesus naik ke sorga. Amin. Itulah pengharapan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang singkat ini Tuhan. Kami semakin mengerti Tuhan makna kehidupan Tuhan dalam menebus dosa-dosa kami dan mengangkat kami orang yang berdosa ini sebagai anak-Mu Tuhan. Dan kami diberi hak warisan kehidupan kekal, dan sebagai anak kami mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami